Di video ini adalah rekap seru pada tanggal 10 Mei tahun 2025 tentang Muhammad adalah Rob. Rob itu siapa? Yesus atau Muhammad? Debat serius tentang ketuhanan dan framing Islam? Pagi, Beris. Ya, Tony Gili Tony, apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Iya, saya seorang Muslim, Bang. Seorang Muslim, penuhan Muhammad. Oke, baik. Oke, Bang, kenapa Anda, Bang, masih saja nekat mengikuti orang yang sudah mati di kuburan? Kenapa Anda menyerahkan dirimu dipimpin oleh orang mati? Silakan. Saya Nabi Muhammad Jangan itu grogi, Bang. pemimpin. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Hembuskan. Wah. Nah, gitu. Jangan panik ya. Nah, gini. Anda kan sebagai seorang Muslim, tentu saja Anda dipimpin oleh Rasul, oleh Muhammad, betul? Ya, saya dipimpin oleh Nabi Muhammad. Oke, masih. Nah, kenapa Anda mau dipimpin oleh orang mati? Silakan. Gimana? Ajaran-ajarannya atau tingkah lakunya kan masih ajaran-ajaran tingkah lakunya. Salah satu tingkah laku Muhammad apa? Salah satu tingkah laku Muhammad apa? Menyuruh saya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkah laku yang lain? Tingkah laku ya dia berbuat. Nikahi anak di bawah umur? Ya enggak lah, kita kan ambil yang itu. Oh, yang itu jelek. Ya sekiranya kalau memang kita dan harus ngelakuin itu kan enggak harus. Tapi kita ambil yang mengikuti ini gimana? Tadi katanya Anda ingin mencontoh Nabi, betul. Nah, sedang Nabi itu menikahi anak di bawah umur. Betul. Jadi saya mengikuti kata-katanya, berbuat baiklah kepada orang tua dan berkata dengan sopan lah, begitulah. Jadi yang baik yang kita ambil. Ketika Bang Etis berarti ada yang jelek-jelek. Gimana? Ya, karena Nabi Muhammad kan manusia. Yang bilang Nabi Muhammad bukan manusia. Tidak ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu bukan manusia. Muhammad itu kan manusia biasa sama seperti kita, betul? Betul. Nah, dia juga berbuat kesalahan, betul? Betul. Nah, berdosa juga nggak Muhammad? Berdosa juga. Berdosa. Nah, kalau berdosa layak, sebentar Bang, kalau berdosa layak nggak, patut nggak dijadikan sebagai ikutan, sebagai panutan? Gimana? Jadi panutan. Kalau orang berdosa itu pantas nggak dijadikan sebagai contoh? Selama itu yang bagus, kenapa tidak? Ini perhatikan pertanyaan saya baik-baik ya. Kalau orang yang perlu dicontoh itu orang yang berdosa atau orang yang suci? Orang yang suci lah. Orang yang suci. Nah, di Al-Quran siapa yang suci? Muhammad atau Isa? Dia dua-duanya suci. Bohong. Nih, Bang. Kita kan kalau ngomong tuh harus ada dalilnya ya. Sebentar, Bang. Kita kan kalau bicara itu harus ada dalilnya. Betul. Nggak boleh ngarang bebas Nabi kan? Muhammad kan Nabi juga. Bahkan maksudnya begini, Bang. Film-film. Ini kita jangan ngulang-ngulang lagi, Bang. Bang Tony, kita jangan ngulang-ngulang lagi. Muhammad itu kan manusia biasa. Betul. Dia berdosa, betul. Nah, kemudian kalau berdosa, bagaimana mungkin dia suci? Nah, bingung kan? Bingung, jangan tinggi-tinggi Bang. Kita bicaranya jangan tinggi-tinggi. Kita bicara yang sederhana-sederhana. Tadi kan sempat menyinggung Nabi Isa juga, Isa juga tadi kan. Yesus juga di dalam Al-Quran siapa yang tidak berdosa?
Nabi Muhammad. Nah, tadi katanya berdosa sekarang. Tadi katanya berdosa, sekarang tidak berdosa. Aduh, memang Muhammad nih suka-sukanya orang Islam diganti-ganti terus. Bang, jangan membuat Muhammad seperti ikan asin yang suka-suka aja dibalik kiri, balik kanan. Jangan begitu. Tadi katanya berdosa, sekarang tidak berdosa. Ini bagaimana begitu? Coba Muhammad berdosa atau tidak? Ya kalau secara pandangan manusia itu dia berdosa, tapi kan juga dia maksum orangnya, karena orangnya tuh istilahnya Sebentar. Menurut Al-Quran, Muhammad tuh berdosa nggak? Menurut Al-Quran? menurut aku, mohon maaf sebelumnya saya kurang paham, cuma yang saya paham gitu, harusnya bilang kurang paham biar saya ajari gitu. Rasul Allah. Iya, Muhammad itu menurut Al-Quran dia itu berdosa. Yang suci itu menurut Al-Quran itu adalah Isa. Gimana? Jadi maksudnya Bang Edis. Maksudnya begini Bang. Maksudnya biar kita. Isa sama Nabi Muhammad itu sucian Isa gitu maksudnya. Loh, di dalam Al-Quran dikatakan yang suci itu adalah Isa, bukan Muhammad. Muhammad itu di dalam Al-Quran dia dikatakan berdosa. Anda kok nekat mengatakan dia tidak berdosa? Jangan dibikin saklarnya Bang. Muhammad tuh jangan dibikin saklarnya. On off, suka-sukanya orang muslim. Tidak boleh begitu. Gimana? Gini Bang, maksudnya gini, biar kita ngirit ngomong ya. Kita persingkat nih pembicaraan kita gini. Saya mengundang Bang Tony supaya Anda itu meninggalkan mengikuti orang yang berdosa. Jangan jadikan orang berdosa itu sebagai contoh. Masa Anda mau jadikan orang berdosa sebagai contoh? Mending atau saya. Saya juga orang berdosa. Mending saya aja jadi contoh. Sama. Gitu. Tapi kalau yang patut, yang layak diikuti, dijadikan suri tauladan, itu adalah Yesus, seperti itu. Mengikuti Yesus. Jangan mengikuti Muhammad. Bagaimana kita Bang? Ngikutin Yesus. Kita ngikutin Yesus Isa. Kalau Abang ngikutin Yesus, begini Bang. Kalau Abang menjadi pengikut Yesus, Abang itu tidak ngirup-ngirup air pagi-pagi. Nah, Abang ngirup-ngirup air kan pagi-pagi, bener nggak? Bener nggak ngirup-ngirup air? Bener atau kagak ngirup-ngirup air? Itu kan orang-orang salat subuh. Iya, yang saya tanya benarkah atau tidak? Kalau Abang menjadi pengikut Muhammad, Abang itu tukang ngirup-ngirup air, betul atau tidak?
Kita tidak boleh mengukur sesuatu dari orang awam. Mereka Kalian dua, gimana? Itu. Mana? Gini saja. Apakah Anda masih berminat mengikuti orang mati di kuburan? ya masih lah, karena kan dia mereka toladan. Ya, artinya begini Tingkah Bang. lakunya Oke lah, nggak apa-apa lah kalau Anda masih berminat mengikuti orang mati di kuburan. Tapi coba buatlah pengakuan gitu bahwa saya adalah pengikut orang mati. Silakan. Bahwa saya pengikut orang mati gimana maksudnya? Nah, kan nggak mau mengakui kan? Anda kan lebih senang sebentar. Anda Itu kan Bang Tony, pengakuan saya. Bang Tony, Anda kan lebih senang Saya mengikuti bersaksi orang bahwa mati. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad. Iya, Muhammad utusan Allah, iya. Menjadi pertanyaannya sekarang, kenapa Anda lebih senang mengikuti orang mati di kuburan? Karena dia membela di jalan Allah. Oke, jadi Anda lebih dia senang mengikuti orang mati ya. Memberikan kabar kita untuk Jadi Anda lebih senang mengikuti orang mati. Ya, kurang lebih begitulah. Oke, yaudah buat pengakuan yuk, ikrar. Saya Muslim, saya lebih senang ngikutin orang mati di kuburan. Nah kan? Saya orang Muslim, syahadatu anna Muhammad Rasul. Ini kayak seperti ini nih. Ya kan? Buat pengakuan dulu ya, buat pengakuan. Kenapa malu membuat pengakuan? Ya, Ayo coba yuk. Saya Islam. Coba buat pengakuan. Saya mengikuti orang mati gitu. Saya mengikut saya hanya bertahu. Oke lah Bang, kalau begitu Bang. Oke, nanti dipikirin dulu lah. Oke, selamat pagi. Aduh, sulit. Itulah ya teman-teman ya. Mereka mungkin malu ya. Mereka mungkin malu untuk pengen berhenti mengikuti orang meninggal yang di kuburan. Mereka malu mengikuti orang mati. Tapi mereka kepalang tanggung begitu. Thank you, Bang Bina Raja Wali. Terima kasih. Yuk, silakan yuk. Kita undang lagi yang muslim-muslim ya. Kita nggak usah yang tinggi-tinggi teman-teman, karena sudah trauma. Terima kasih Freedom, makasih. Jadi kalau kita ngomong yang tinggi-tinggi, kadang-kadang kita capek teman-teman. Yang kita ajak ngobrol, ini kapasitasnya kecil. Nah, gitu ya. Jadi ayo kita yang ringan-ringan aja. Yuk, kecuali yang datang Muslim Ustadz. Nah, kalau yang datang Muslim Ustadz, nah kita kasih naik. Kita kasih naik ada Grosir Madu MTM. Grosir Madu MTM. Ya, Grosir Madu MTM, selamat pagi. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Saya kirimkan undangan di sini untuk nyalakan kamera. Oke. Ya, silakan nyalakan kamera, diterima. Sudah? Belum, Bang. Jangan bohong, Bang. Oke, sudah. Praktekkan ajaran Muhammad yang boleh berdusta dalam kehidupan. Oke, Bang Grosir Madu MTM, sebelum kita mulai diskusi kita, saya mau tahu dulu nih, kalau Anda Islam orang awam, kita ngobrol yang ringan-ringan. Tapi kalau Anda Islam yang mendalam, kita bahas yang serius. Gitu. Silakan, apakah Anda memperdalam agama Islam? Ya. Anda memperdalam agama Islam. Jadi kita ngobrolnya yang lebih serius ya. Yang itu, yang ringan-ringan aja. Nah, katanya mendalami agama Islam, gimana? Kalau Anda memperdalam agama Islam, saya ajak Anda membahas tema yang serius. Tapi kalau Anda orang awam, kita bahas yang ringan-ringan. Bahas yang barusan dibahas aja tadi itu, barusan. Yang mana? Yang barusan diturunin tadi. Kau kan suka kasih nurun-nurun orang kan? Oh, yang orang Islam pengikut orang mati. Oke, apakah Anda pengikut Muhammad? Ya. Oke, apakah Muhammad ada di kuburan? Ada. Oke, berarti orang Islam mengikuti orang dalam kubur? Bukan. Nah, ini. Ini yang saya bilang berat, saudara-saudara. Sebentar, saya ulangi lagi.
Ini premis ke-1 ya. Saya harus pakai tulisan atau bagaimana? Saya harus Tunggu, pakai papan tulis nih ngajarin orang Islam nih. Sebentar, pelan-pelan, Bang, Yang pelan-pelan. penting jangan kau turunkan aku. Tunggu. Oh iya, Kau jelas. nanya, mau jawaban kan? Jelas. Oke. Kau mau nanya kan? Ya. Kau mau nanya kan? Baik. Ya, baik. Tunggu, Des. Kau mau nanya kan? Iyalah. Ya. Mana Jadi sih? kalau dijawab, muncul iya. Oke, gak usah nurun-nurunkan orang gitu. Baik. Pelan-pelan ya, Grosir Madu ya. Pelan. Kita buat dulu premis-premis ya. Ya. Kesimpulan. Kalau kau buat premis, nanti jawaban aku ada premisnya, kau dengarkan. Gitu. Baik. Jangan kau potong. Oke, pertanyaan pertama. Di dalam imannya orang Islam, apakah Muhammad itu ada di dalam kubur? Ya, adalah. Namanya juga manusia. Oke, ada dalam kubur. Oke, ini kesimpulan pertama ya. Muhammad ada dalam kubur. Oke, kesimpulan kedua. Apakah umat muslim adalah pengikut Muhammad? Ya, iyalah. Oke, berarti kesimpulannya, kita buat nih, kita ingat dulu premisnya. Premis pertama, Muhammad ada dalam kubur. Ya. Premis kedua, orang Islam pengikut Muhammad. Iya. Berarti kesimpulannya umat Islam pengikut orang dalam kubur, betul? Berat, saudara-saudara. Des, aku mau nanya dulu. Sulit. Dengar dulu. Gimana? Aku mau tanya ya. Satu, jangan kau suka turunkan orang dulu. Ini gimana? Apa yang dibahas? Ini tunggu dulu. Ini kan tadi sudah saya simpulkan. Diam dulu kalau orang bicara. Saya ulangin. Ya, udah cukup. Pertanyaan kau sudah cukup. Pertanyaan kau sudah cukup. Tinggal saya jawab. Pengikut orang dalam kubur. Dengar dulu. Kalau orang jawab, jangan suka kayak gini. Kamunya gimana? Saya ulangi. Dengar dulu. Saya ulangi ini biar oke, kita ulang ya. Kita replay. Udah, Dis. Aduh. Sudah pertanyaanmu sudah. Ngerti juga orang, bukan anak kecil. Kita pelan-pelan nih, kita pelan-pelan ya, kita pelan. Ya. Dis. Sudah tahu. Oke, berarti kesimpulannya umat muslim yang penting, pengikut orang mati, betul? Yang penting, Dis, kalau orang bicara jangan gini. Nah, kamu di bawah aja lah. Kayak gitu-gitu aja pikirnya. Oh, ini malah di bawah aja kok tidur. Tidak bermutu. Teman-teman, saya itu sangat merindukan adanya umat Islam, satu orang Islam naik ke sini yang berilmu, teman-teman. Saya sangat merindukan itu sekali, teman-teman. Rindu saya. Rindu serindu-rindunya. Ada umat muslim yang datang, yang pintar. Gitu. Yuk, silakan yuk. Muslim yang datang yang pintar yuk. Silakan. Jangan yang, yang nggak karu-karuan ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Sebentar. Kita kasih naik ada. Tuh, kita lihat dulu ya. Kang Awing, coba. Kang Awing. Oke, Kang Awing, selamat pagi. Kang Awing. Selamat pagi. Oke, silakan Kang Awing, nyalakan kameramu. Siap, Bang. Oke, silakan. Sudah saya kirimkan undangan tuh, yuk. Mana Bang, kameranya Bang? Kok gelap? Jangan gelap-gelapan Bang, nanti jadi api. Oke, Kang Awing. Apakah Anda ini seorang Islam yang memperdalam agama Islam atau orang Islam yang cuman KTP? Islam. Memperdalam agama Islam atau Islam KTP? Memperdalam. Memperdalam. Oke, baik. Apakah Anda mengikuti atau apakah Anda pengikut Muhammad? Pengikut sunnah Muhammad. Pengikut Muhammad atau tidak?
Pengikut sunnah Muhammad. Bukan pengikut Muhammad. Pengikut sunnah yang diajarkan oleh Oke, Muhammad. berarti Anda pengikut sunnah Muhammad, bukan pengikut Muhammad. Pengikut sunnah yang diajarkan. Oke, gini aja. Pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya tadi apa? Pengikut sunnah yang diajarkan Muhammad. Bukan pengikut Muhammad. Muhammad itu malu dia jadi subjek pengikut. orang. Udah malu dia jadi pengikut Muhammad. Sebentar, satu kali lagi nih. Apakah Anda pengikut Muhammad? Aing pengikut sunnah Muhammad. Bukan pengikut Muhammad. Ya iya, Muhammad mah orangnya pasti atuh yang membawanya. Oke, berarti pengikut Muhammad. Jangan malu-malu. Marah-marah saja. Oke. Anda pengikut Muhammad. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Mulai tuli dia. Saya ulang. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Ada. Ada dalam kubur. Berarti Anda pengikut orang dalam kuburan, betul? Pengikut sunnah yang diajarkan. Mbak, kita buat kesimpulan sederhana. Uluh. Jangan ngamuk. Jangan ngamuk. Bodoh. Nanti darah tinggi. Bodoh. Ngamuk saja. Kamu belajar Cicing, Islam. ngamuk terus. Pelan-pelan. Kalau mau Tarik nafas. fokus di Kristen jangan. Gak usah belajar Islam. Tarik nafas. Gak usah kalau kamu Hembuskan. Tarik nafas. kamu tuh Hembuskan. fokus belajar Kristen, saya fokus belajar Islam. Harusnya begitu, harusnya. Tapi masalahnya Ustadz ngomongin Kristen terus. Fokus belajar Kristen, saya fokus belajar Islam. Harusnya begitu. Kang Awi. Ya kamu jangan Tapi tentang Islam sambil masalahnya yang terjadi bukan begitu. Kang Awi tinggal di mana? Masalahnya Sebentar, kamu Kang tuh Awi berbicara tinggal di tentang mana? Kang Awi tinggal di mana? Islam, Saud. Kang Awi tinggal di mana? Kamu Tasik. Tasik. Oke. Pernah dengar Zakir Naik datang ke Jawa Barat? Pernah dengar? Orang kerja tukang ngadu ayam, ini orang tukang ngadu ayam. Kamu belajar Islam, kamu belajar Islam. Karena kamu kerjanya tukang ngadu ayam, mana tahu. Nih, ketika ganti-gantian nih, jangan panik, Kang Awi ya. Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, di Jawa Barat, di Stadion Patriot di Bekasi itu, ditonton 40.000 orang. Dia bahas agama Kristen. Kamu tuh Giliran kita bahas agama, kita bahas agama masing-masing kena mental. Monyet lo. Monyet lo. Kena mental. Monyet. Jadi jangan kena mental begitu, Kang Awi. Apa? Datang ke Tasik kamu, ditunggu di Tasik, tunggu. Ngapain si Tasik ngaji? Si Tasik ngaji saja sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu Rob kalian. Tasik ngaji sudah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Allah. Ganti siapa lagi ini? Marah-marah. Jangan serem-serem. Jangan serem-serem. Jangan marah-marah. Edis, kamu betul Tasik ngaji kesurupan. sudah mengakui. Ini loh Tasik mau nih dengar videonya nih. Tasik ngaji nih. Nih, lihat nih. Saya nggak mau dengar. No, sebentar. Ini double. Double ini, double. Muhammad itu, Bang Dis. Muhammad itu adalah nabi saya, ada Muhammad adalah
Itu Tasik Ngaji mengakui Muhammad Robmu. Tuh, temuin si Tasik Ngaji. Rob, Si Tasik Rob Ngaji sudah bayarubu, mengakui. Rob bayarubu Robban. Oke, Coba. jadi Muhammad Rob tidak. Kamu tahu gak Nur Muhammad? Iya sudah, jadi Kamu Muhammad tahu Rob gak tidak. Nur Muhammad? Tahu. Jadi Muhammad Kamu Rob tahu tidak. Nur Muhammad gak? Muhammad sudah mulai Definisi pura-pura diri. Kang Awing, dengar. Definisi Tasik Ngaji apa bodoh? itu sudah mengakui Muhammad itu Rob. Dengar. Saya tanya, Nur Muhammad itu definisi Nur Muhammad itu apa? Dus. Nur Muhammad itu katanya pencipta. Dijadikan diciptakan Nur Muhammad. Gak marah-marah. Jangan emosi, jangan marah-marah. Allah. Si Awing marah-marah. Kesetanan. Allah. Oke, jadi begini, ini teman-teman nih, katanya Tasik Ngaji ingin menantang debat. Ya kayak begini, orang-orangnya kayak begini mau debat. Yang nggak ada kalau kayak begini mah teriak Allahu Akbar. Ya, tidur di bawah. Jadi otak yang sejati aja. Ya, silakan. Itu si Tasik Ngaji sudah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Ya, silakan. Ya. Ngamuk, marah-marah baik ya. Jangan marah-marah. Kalau naik itu setidak-tidaknya bisa berargumen. Begitu. Oke, Gembul. Mana tadi Gembul? Gembul Adventure. Oke. Iya, selamat pagi Saudara Gembul. Pagi. Oke, Bang Gembul Muslim, Bang? Muslim. Oke. Bang, Anda ini memperdalam agama Islam atau hanya ikut-ikutan saja beragama Islam? Saya Muslim. Apakah Anda memperdalam agama Islam? Perdalaman ilmu Islam itu sudah ditanamkan dari kecil, Bang. Bukan, Anda memperdalam agama Islam tidak? Disebut memperdalam. Oke, memperdalam. Gitu, kalau memperdalam enak. Oke, Bang. Gini loh, Bang. Kenapa sih kalian itu kok malah mengikuti orang mati di kuburan? Kenapa kalian itu menuhankan orang mati di kuburan? Silakan, Bang. Begini, karena memang Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu adalah nabi dan manusia biasa. Kalau bukan Tuhan di situ maksudnya bukan Allah. Ya, saya setuju dengan kamu, Bang. Cuman yang saya maksudkan, kenapa kamu pertuhan dia? Tidak ada pertuhankan Muhammad. Jadi kamu tidak mempertuhan Muhammad? Tidak. Oke. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhan manusia, Bang? Ya itu kalian. Oke, ada. Berarti ada manusia yang dituhankan ya? Ada. Ada. Oke. Coba Bang, sebutkan kriteria-kriteria mempertuhan, Bang. Sehingga disebut perbuatan itu mempertuhan. Silakan. Kriterianya, pertama, dia manusia. Kemudian mati di kayu salib. Kemudian disembah. Jadi itu mempertuhan? Ya, itu. Oh, gitu. Jadi kalau orang mempertuhan hawa nafsu, berarti hawa nafsunya disalib gitu? Hawa nafsunya manusia gitu? Hawa nafsu gimana? Oke, baik. Coba dibuka Al-Qurannya, Bang. Al-Qurannya dibuka, silakan. Saya lagi nggak bawa Al-Quran. Nggak bawa Al-Quran. Ya, Bang, ya. Tidur di bawah, Bang. Tidur di bawah. Tidur di bawah. Ayo, silakan ya. Silakan. Ditanya ciri-ciri mempertuhan. Ditanya, apa ciri-ciri mempertuhan katanya. Aduh, malah nyambung. Sulit. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada FR Pali. FR Pali. Iya, selamat pagi FR Pali. FR Pali. Bentar, Dis. Aku pakai baju dulu, Bang Edis. Yang terhormat. Silakan. Harusnya dari tadi
Harusnya kalau mau naik itu sudah pakai baju duluan. Kalau mau naik itu udah pakai baju, udah disiapin Qurannya, gitu. Alah. Yuk silakan, yuk. Oke, FR Pali. Aku nggak bahas apa, Pak. Aku cuma menyampaikan buat kamu aja lah. Apa itu FR Pali? Untuk kamu, Dis. Kan tahu nggak akibat dan sebabnya nanti? Apa itu? Aku udah ngeri-ngeri sih ngelihat kamu lab ini. Apakah orang-orang Ortodok, orang Katolik, orang Kristen, Kristiani ada bantuan buat kamu? Ya, sebagian ada. Udah bagus kalau ada yang bantu. Takutnya terjadi hal-hal hanya melihat aja, wah Edis, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang sih sebenarnya. Tidak diinginkan bagaimana? Karena begini Bang, karena di negara kita tercinta ini hanya orang Islam saja yang boleh bahasa agama. Iya, ya gitu. Kalau ada orang lain bahasa agama Islam, orang Islam marah. Oke, gini Bang, kembali. Itu aja, Bang. Ya. Saya mohon kepada umat pengikut Yesus, bantu support lah Edis. Edis sudah berjuang mati-matian, biar kalian itu nyaman, tidak dilecehkan orang lagi kan. Ya, jangan cukup tawa-tawa aja di sini, nanti kamu tawa-tawa aja orang-orang di bawah ini. Bantu support. Oke, begini FR Pali. Apakah Anda ini seorang Muslim? Status sekarang? Iya. Muslim. Di KTP Muslim ya? Muslim keripih. Oke. Dan Anda mengakui bahwa kalau kita cinta Yesus kan nggak jadi masalah kan? Bagaimana? Kalau kita cinta Yesus kan nggak jadi masalah kan? Itu kan utusan juga. Nggak masalah. Cuman apakah Anda mengakui bahwa agama Islam itu mempertuhan Muhammad? Kalau mempertuhan ya melihat dari hukumnya kayak mempertuhankan. Iya. Dari hukumnya. Nah itu yang sedang saya ingin sadarkan gitu loh kepada umat Muslim, bahwa orang Islam itu juga mempertuhan Muhammad. Tapi ya yang sadar itu yang ustadz-ustadznya, tapi mereka nggak mau mengakui. Mereka kan sudah didoktrin, mau gimana juga kan hadis lah yang menutupi dia. Menutupin kalau hadisnya kayak gini, nanti orang jawab ini, jawabannya ada di hadis ini. Maka kalau Islam itu jujur, dia tuh harus apa kekurangan dia itu kayak contoh hitan itu ya tanyakanlah di Taurat atau kan ada diperjelas di situ. Cuman orang-orang malu nanya di situ. Pasti tahu, tapi dia nggak mau mengakui. Damai Indonesia ini Islam ini kalau dia sama-sama belajar di kitab-kitab yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa, bakalan hari memang kan perintah dalam Al-Quran begitu Bang Pali, disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, ya kan, disuruh beriman kepada Taurat, kepada Injil, tetapi kan orang Muslim kan karena mereka tidak membaca Al-Quran, mereka hanya membaca huruf-huruf Arab. Kita belajar aja bacaan Arab itu, beda ustadz, beda lagi penyampaian, huruf satu aja bisa berubah banyak. Iya. Repot jadi lebih baik kita ya lah ingat sama Buya Sakur aja, jangan takut murtad lah. Jangan takut. Oke lah Bang Pali. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama Bang Pali. Orang pengikut Yesus ini jangan tawa-tawa aja, bantu support. Jangan kalian diem aja. Ntar ada apa-apanya kalian diem juga. Oke, makasih semua ya. Oke, sama-sama Bang Pali. Ya, saya turunkan ya Bang. Yuk. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kalau muslim-muslim yang memang mengerti ajaran agama Islam, dia memperdalam, dia mengakui itu kok. Ya. Tasik ngaji itu kurang bagaimana ilmu Islamnya? Apakah kalian orang-orang awam meragukan itu tasik ngaji itu? Apakah kalian orang-orang awam meragukan itu Dhamma al-Mantiki itu? Jangan diragukan mereka itu. Ilmu Islamnya saya pastikan lebih dalam daripada kamu. Dan mereka mengakui Muhammad itu Rob kalian. Marilah kita saling menghargai. Kenapa kamu
meledek-ledek. Kamu menuhankan manusia sedangkan kamu menuhankan Muhammad. Ya, silakan. Pali katanya, Pali itu Muslim. Gimana? Muslim si Pali itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Hani. Coba kita kasih naik Hani. Ya, selamat pagi Hani. Saudari Hani, selamat pagi. Pagi. Ya, Muslim. Kristen. Oh, ada apa ya? Kristen baru, Bang. Masa lupa? Ya, silakan nyalakan kamera, Hani, silakan. Oke, Hani. Ibu Hani sudah jadi Muslim dari lahir, Kristen dari lahir atau bagaimana? Muslim dari lahir. Tapi jadi Kristen. Tapi jadi Kristen. Jadi Kristen. Sudah berapa lama Ibu Hani jadi Kristen? Baru 1 tahun. 1 tahun. Oke, kita nggak asal-asal percaya ya. Kita nggak boleh asal-asal percaya. Kita bukan di room abal-abal yang cuma percaya aja. Coba, apa yang membuat kami yakin bahwa Ibu Hani dulunya Muslim kemudian masuk Kristen? Coba bacaan-bacaan Qur'annya. Karena orang Islam itu kan diukur dari bacaan Qur'annya. Coba, silakan. Bacaan Qur'annya. Mau baca apa? Coba misalnya Al-Fatihah. Coba silakan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah, ini sah Muslim. Coba bacaan sholat yang masih diingat dulu. Apa bacaan sholat yang masih diingat? Bacaan sholat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Udah, sah nih. Sah. Coba Bu Hani, apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Saya sejak lahir Islam ya, tapi di situ tidak menemukan ketenangan. Itu aja. Terakhir saya sakit. Waktu itu umur 39 tahun ya. Sakit, ke dokter sudah, herbal sudah, alternatif sudah, intinya nggak sembuh. Ada teman saya tuh ngasih nasihat, mintalah ke ini Tuhan Yesus. Kita emang teman waktu itu. Tapi kan setiap kali dia ngomongin agama gitu kan pasti debat terus nih kita. Oke, akhirnya debat. Lalu? Ya debat. Saya kan masih yakin tuh dulunya. Nah, coba aja kamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi aku tuh disuruh bikin tantangan nih, Bang Edis. Disuruh bikin tantangan ceritanya. Ya Yesus, kalau kamu nggak mau mengakui dia Tuhan Yesus kan, ya udah nggak usah panggil dia Tuhan katanya. Yesus, kalau memang kamu benar-benar Tuhan, tunjukkan mujizatmu kepadaku dan berikanlah kesembuhan untukku. Jika aku sembuh, aku bersedia menjadi pengikutmu. Dan puji Tuhan saya sembuh, Bang Edis. Saya kan sakit pendarahan. Waktu itu udah hampir. Akhirnya Bu Hani sembuh, singkat cerita sembuh, baru jadi orang Kristen ya? Ya, akhirnya saya sembuh. Nah, setelah saya menjalani di dalam kekristenan ini udah hampir 1 tahun 5 bulan lah kurang lebih. Nah itu
Di sini saya belajar tentang Bible. Ada satu yang membuat saya tuh agak ganjal. Apa itu? Tentang ini hukum pernikahan. Pernikahan. Kenapa Ya. dengan pernikahan? Kan di situ di dalam firman di situ tertulis apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, sekarang gini, misalkan di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada kecocokan, terus tidak ada damai sejahtera di Emang suami itu dalamnya. Muslim? Oh, dulu Muslim. Oh, juga jadi Dulu Kristen Muslim. juga? Enggak, kita udah cerai. Oh, Udah kalau sebelum dulu saya berarti masuk. kalau dulu kan tidak dipersatukan oleh Allah, dulu kan dipersatukan oleh Allah. Iya, saya tahu. Saya tahu. Saya lagi nggak bahas itu ya. Kan saya sebelum masuk ke ini sudah jadi janda nih ceritanya. Selama 6 tahun itu. Jadi terus begitu masuk Kristen itu ya udah nggak ada sih yang itu. Gak ada kaitannya. Jadi yang sekarang mau saya tanyakan ya itu tadi Bang Edis. Kok kenapa? Misal nih ya, ada juga tuh firman Tuhan mengatakan tentang hukum menikah lagi itu loh, Bang Edis katanya di situ zina hukumnya. Ya, jadi kalau menurut hukum di dalam Bible, memang pernikahan itu tidak boleh bercerai kecuali oleh kematian. Andai pun bercerai, maka memang kalau menikah lagi dengan orang lain itu memang dihukumi sebagai perzinahan. Makanya memang berat, Bu. Di dalam agama Kristen itu kalau nikah itu memang berat. Jadi sebelum nikah makanya harus ada yang namanya pranikah. Bagaimana kalau kita menikah itu artinya Yesus menjadi kepala di dalam keluarga. Nah, kalau Yesus menjadi kepala di dalam keluarga, ya kepala dari suami, ya. Kepala dari istri adalah suami, kepala dari suami itu adalah Yesus. Nah, kalau Yesus menjadi kepala, maka rumah tangga itu pasti akan damai sejahtera. Tapi kalau Muhammad yang jadi kepalanya di situ, suaminya nanti nambah istri. Gitu. Iya. Kalau Yesus menjadi kepala dari suami, maka suami itu akan taat kepada Yesus. Bagaimana di dalam Bible itu, kasihilah istrimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, kasihilah, hormatlah kepada suamimu. Seperti itu. Nah, kalau ibu masih Islam, nah boleh main tangan, boleh pukul. Seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya ya, kalau ibu dulu nikah belum secara Kristen, kalau dalam sudut pandang saya itu belum dianggap sebagai suatu pernikahan. Seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya Bu ya, kalau dalam Bible itu berbicara ketika satu orang diselamatkan mengenal Yesus, entah itu suami atau istrinya, maka itu harus dampaknya itu harus kepada seluruh keluarga. Jadi kalau satu orang diselamatkan, misalnya suaminya, maka istri dan anak-anaknya itu akan ikut seperti itu. Selain kita memberitakan dengan logika, kita juga harus mengimplementasikannya dengan perbuatan yang benar. Jangan tiap hari ngomong firman Tuhan tapi orangnya enggak kasih Kristus. Tiap hari ngomongin firman tapi kelakuannya kayak ini. Itu yang disebut oleh Yesus cuman omdo, ngomong doang. Kamu menyebut aku guru, kamu menyebut aku Tuhan, kamu bilang Tuhan, Tuhan, tapi enyahlah kau para pembuat kejahatan seperti itu. Kalau Yesus jadi Tuhan, artinya Yesus itu jadi kepala, jadi yang berdaulat atas kita. Kalau Yesus berdaulat, maka kita ngikutin dia. Yesus memerintahkan apa? Suruh hidup dengan kasih. Seperti itu. Jadi gitu ya Bang Edis, misalkan nih udah nikah nih sama orang Kristen juga, dan itu istrinya sering selingkuh sama orang gitu kan, terus itu artinya kan diceraikan. Itu artinya Yesus tidak menjadi kepala di rumah tangga itu. Dia tidak menjadi Tuhan dalam rumah tangga itu.
Yang menjadi Tuhan dalam rumah tangga itu syaiton nirozim. Kalau Yesus menjadi Tuhan di dalam rumah tangga itu, maka otoritas itu ada pada Yesus, bukan ada pada setan. Seperti itu. Bukan ada pada dirinya. Begitu. Jadi walaupun suami tetap selingkuh gitu, tetap harus bertahan gitu. Ya, harus dirubah. Sampai mati gitu. Kenapa dia selingkuh? Karena Yesus tidak jadi kepala di situ. Apa kata Yesus? Jangan berzina, betul? Apa kata firman Tuhan? Jangan berzina. Kalau dia berzina, berarti kepalanya siapa di situ? Bukan Tuhan kepalanya. Kepalanya syaiton. Daripada dia berzina terus kan mending cerai gitu kan? Bukan seperti itu. Solusinya bukan seperti itu. Solusinya supaya membawa Yesus menjadi raja di dalam kepala, di dalam sebuah rumah tangga. Begitu. Tuhan itu membenci perceraian. Siapa manusia yang tidak berdosa, bersalah? Yang penting kan sekarang bagaimana kita berubah, bertobat, menjadi ciptaan baru. Bagaimana hidup lama kita itu kita matikan, kita kubur. Kemudian kita hidupkan tubuh kita yang baru, hidup kita yang baru, seperti itu. Tapi kenapa Bang Edi di sini di tempat daerah saya tuh banyak mereka udah nikah nih terus cerai karena alasannya salah satunya itu ada yang selingkuh dan terus mereka menikah lagi masing-masing menikah lagi. Itu tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus tidak seperti itu. Orang yang sudah berumah tangga kalau ada masalah di dalam rumah tangga itu maka harus diperbaiki rumah tangganya, bukan dibubarin begitu. Kalau udah nggak bisa seandainya pun tidak bisa, hukumnya itu sangat berbahaya. Hukumnya itu, maka mereka itu memang tidak bisa menikah lagi. Kalau menikah lagi itu hidup dalam perzinahan. Seperti itu. Makanya memang hukumnya tetap berzina, walaupun mereka sudah bercerai terus menikah, masing-masing sudah menikah, pemberkatan nikah juga, tetap berzina hukumnya. Itu dalam hidup dalam perzinahan. Karena di dalam Bible dikatakan, andaikan kata ya, perceraian itu terjadi, itu hanya boleh dilakukan karena zina. Perceraian itu hanya boleh dilakukan hanya karena perzinahan. Tetapi nanti kalau dia menikah lagi, tetap saja itu namanya hidup dalam perzinahan. Itulah betapa beratnya. Boleh bercerai karena zina gitu kan? Ya, tetapi kalau nikah lagi nanti hidup dalam perzinahan. Oh gitu. Nah makanya pernikahan di dalam Kristen itu salah satu salah satu hal yang sangat sakral begitu. Jadi nggak di tetangga sebelah nikah, cerai, kawin lagi, nikah lagi, cerai lagi. Seperti itu. Iya memang seperti itu kan, nikah lagi, cerai lagi, bosan nikah lagi. Iya. Ada masalah dikit cerai. Lebih dari satu nggak masalah kan. Katanya mampu kan gitu. Makanya Bu, ya sudah benar yang Ibu lakukan. Artinya kalau dulu yang berkuasa di dalam hati Ibu, yang mendalikan hati Ibu itu Muhammad, sekarang Yesus. Nah sekarang buktikan kalau Yesus itu menjadi otoritas, menjadi yang berdaulat di dalam hati Ibu begitu. Kalau Muhammad yang berdaulat di dalam hati kepala rumah tangga, nanti minta istri lagi. Oke ya, Bu Hani ya. Ya udah, makasih Bang Edi atas sama-sama Bu Hani. pencerahannya ya. Shalom. Ya teman-teman ya. Banyak sekali yang inbox saya itu yang dia tadinya Muslim, kemudian jadi orang Kristen, itu sangat banyak. Terutama yang sempat mualaf begitu ya. Silakan. Oke ya, kita kasih naik ada Basori. Waduh, Basori. Ya, selamat pagi Basori. Dibilang settingan katanya. Aduh. Ini berat kalau orang mengingkari kenyataan ini saudara-saudara. Oke, Basori. Halo. Selamat pagi Basori. Ya. Selamat pagi. Oke, silakan Basori. Bagaimana nih? Ini kan Anda jangan jalan-jalan terus, saya pusing. Coba duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Nah, gitu. Oke, Basori.
Gimana? Ya, silakan Basori, apa yang mau Anda bahas nih? Silakan. Yang saya bahas kemarin Rob itu. Oh, masalah Rob. Ya, Tadi banyak yang protes nih karena saya bilang begini, kalau Muhammad mengatur sebuah rumah tangga, pasti rumah tangganya nanti berantakan, bener nggak? Ya, ada Nabi Muhammad berantakan. Sebentar, kalau Muhammad yang mengatur rumah tangga menjadi kepala dalam rumah tangga, berantakan nggak rumah tangganya? Saya rasa tidak ada cerita tentang Nabi Muhammad itu berantakan. Saya kasih contoh, baik, saya kasih contoh. Boleh nggak dalam Quran mukulin istri? Selama itu tidak menyimpang daripada ketentuan daripada Allah, boleh. Nah, di dalam ajaran agama Kristen, nih, saya tunjuk ayatnya. Kita harus pakai ayat, biar kita tidak asal-asal bicara, saudara. Oke. Saya kasih tunjuk ayatnya ya. Nih. Sebentar. Bentar ya, kita tunjukkan ayat-ayatnya. Bahwasanya di dalam agama Islam itu boleh memukul istri. Nah, tadi Anda sudah mengakui ya? Bentar. Itu ada di dalam Quran surat, sebentar ya. Aduh, ini ya kayak gini mungkin lama itu, ya. Tuh di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat yang sebentar. An-Nisa ayat yang ke-34. Ya, An-Nisa ayat yang ke-34, iya. Oke, sudah kelihatan? Iya. Oke nih, saya tampilkan di layar dulu. Nanti dibilang saya fitnah, saudara-saudara. Padahal saya tidak fitnah ini. Oke, tampilkan. Oke, tampilkan ya. Nih, ini surat An-Nisa ayat yang ke-34. Ya, wahai kaum muslimin, yang orang-orang awam, yang nggak tahu apa-apa, yang baca Quran cuma Arab doang. Nih, saya bacain artinya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Nusyus itu maksudnya bangkang, betul nggak? Ya, membangkang, betul. Oke. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Nih, gede ini, biar kelihatan. Nah, tuh. Pukullah mereka. Terus. Nah, sekarang kita lihat dalam ajaran agama Kristen. Kita harus punya pembanding. Kita jangan bisa cuma anu doang, tapi nggak ada pembandingnya, oke? Nah, kita bandingkan dulu. Nih, bentar. Sebentar. Kita buka Bible kita ya. Bagaimana nih? Nih, perhatikan nih misalnya. Nih, di dalam Kolose 3 ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Oh, ya kan? Oke, demikian mendidik perempuan-perempuan. Nah ini, ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Tuh beda jauh, ya. Beda jauh. Jadi dalam ajaran agama Islam memang betul boleh mukulin istri, betul? Betul? Boleh. Betul atau tidak? Saya mau bernarasi, boleh? Oh, silakan. Silakan. Kata tadi, seorang istri apabila membangkang, maka yang pertama yaitu kita itu menasihati. Itu ada tahapnya. Tapi intinya boleh dipukul ya. Setelah menasihati, seorang istri dinasihati, istri yang selingkuh dinasihati, jangan seperti ini. Baik-baik, secara arif dan bijaksana, gitu. Baru bisa dipukulin. Setelah sulit dinasihati, setelah sulit loh ya. Kalau dinasihati, jangan ditambah-tambahin, nambah-nambahin aja. Di mana di situ setelah. Ini yang saya bilang tukang nambah-nambahin. Anda mau menyempurnakan Al-Quran. Anda mau menyempurnakan Al-Quran. Kalau bernarasi mesti di debat. Kan ada Oke, saya bacakan. Bentar, kita tampilkan lagi ayatnya, teman-teman.
Karena mereka ini teman-teman menganggap Al-Quran tuh harus disempurnakan. Padahal katanya ayat Al-Quran sudah sangat sempurna. Sebentar, saya tampilin. Saya tampilin. Mana ada kata-kata kalau masih bersikeras. Nih, saya tampilin. Nekat yang nyata. Lihat nih. Ayo. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukul. Mana ada? Kalau masih begini, kalau masih nggak bisa, mana kau tambah-tambahi saja. Doang. Loh, di mana di sini? Kalau mereka masih tidak bisa dinasihati, mana? Itu tahapnya. Mana? Nggak ada di sini tahapnya. Lihat, diperhatikan. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukul tiga-tiganya. Dinasehati, dipisahkan dari tempat, dipisah ranjang, dipukul. Nekat yang nyata, kamu mengatakan kalau masih bersikeras. Saudara-saudara, ini hebat ini. Tidak boleh menambah-nambahi ayat Al-Quran seperti itu. Ini orang ini. Itu seperti itu, saudara-saudara. Tahapnya. Jadi intinya, tak tanya ke kamu. Tak tanya. Jika umat Anda itu, istri Anda itu selingkuh, ya toh? Terus di mana di dalam ayat Anda, di dalam kitab, kalau selingkuh tidak dinasihati. Baik, kita jawab, teman-teman, kita jawab. Nih, benar. Saya di dalam, ini mau dijawab kok kejang-kejang. Ini caranya, dengar. Iya. Dengar. Dengar ini saya mau ngomong. Perhatikan. Kejang-kejang ini. Dengar ya. Segala sesuatu itu ada penyebabnya. Ya kan? Nah, tapi teman-teman kekristenan itu, orang lagi ngomong. Ini lagi bisa bicara. Boleh saya bicara? Boleh? Ya. Oke, boleh, siap. Baik. Jadi kekristenan itu percaya bahwa kasih itu mengalahkan yang namanya kejahatan. Nanti. Saya lagi bicara. Saya sedang berbicara. Ini orang kejang kalau pengikut Muhammad nih kayak gini. Menyelesaikan segala masalah dengan kekerasan. Pengikut Muhammad seperti ini, saudara-saudara. Mari kita selesaikan masalah dengan kekerasan. Ambil kayu. Betul. Beda dalam kekristenan, Bang. Kalau dalam kekristenan itu tidak ada kekerasan. Bagaimana kita itu diajari mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Terus? Iya. Seperti itu. Makanya mereka tidak heran kita melihat umat Islam pakai baju daster, lomba-lomba keras-kerasan suara di Monas. Iya. Kenapa umat Islam Kenapa umat Islam senang pakai baju daster, lalu teriak-teriak begitu ya kan di Monas? Ya itu. Seperti itu. Ayo. Gimana? Sebutkan ayatnya. Tidak ada keterangan seperti itu di dalam ayat Anda. Ajaran itu tuh kasih. Harus begini. Ada. Foto siapa tidak ada? Kita tampilkan saudara-saudara ya, kita tampilkan. Kita jangan asal-asal bicara juga, asal-asal cuap-cuap seperti mereka ya. Baik. Baik ya, nih. Sebentar. Mampus lo. Kita tampilkan supaya kita itu tidak perlu membalas kejahatan. Nih, misalnya nih. Ini ada banyak sekali ayat-ayatnya. Iya, sebutkan. Tapi harus aja. Iya dong. Iya dong. Kita lihat ya. Tidak boleh memukul. Nah, gitu. Kalau ada, saya percaya. Ada, kata siapa? Baru kali ini saya. Misalnya, oke, baik, kita tampilkan.
Kita tampilkan ya. Ada berapa banyak ayat di sini? Sebentar. Kita tunjukin satu-satu ya. Nih, lihat nih. Pertama, misalnya kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nih, perhatikan. Siapa membalas kebaikan? Oh, ini, yang ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Loh ini. Hakkulah dendam dan pembalasan. Oh, banyak lagi ya. Nih, ini loh banyak ya. Masalah istri. Banyak sekali. Apa? Masalah istri. Tadi kamu ngomong masalah istri lain pintu. Ini gimana ini saudara-saudara? Nah, baik, saya jawab. Kita jawab teman-teman. Baik. Jadi begini, Bu Sori, saya balik dulu kamera saya, sabar. Nih, Bu Sori, dengar. Di dalam Bible, kepala dari istri itu adalah suami. Dan kepala dari suami itu adalah Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kepala dari suami itu adalah Yesus, maka suami itu melakukan ajaran Yesus. Jadi kalau istri misalnya jahat kepada suaminya, bagaimana suami harus bertindak? Dikalahkan dengan kasih, seperti itu. Mana? Barusan dibilangin ayatnya gimana? Ayatnya mana lagi? Nah, makanya kalau Anda yang menjadi Tuhan dalam hidup Anda Muhammad, Robmu Muhammad, kalau istri, pukul, ajar, dua. Nah, itu ajaran agama Islam. Seperti itu. Framing gimana? Sebentar. Umat Muslim wajib nggak mengikuti apa kata Muhammad? Wajib. Sebentar, kalau suami nusyus atau membangkang, diapain? Dinasihati. Dipukul nggak? Dinasihati nggak mau. Nggak ada kata nggak mau. Nasihati, pisah ranjang dan pukul. Nambah-nambahin kamu. Oke, itu. Sekarang saya tanya sebentar. Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Kenapa? Muhammad pernah mukul istrinya nggak? Saya nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Baik, mau saya kasih tahu. Muhammad mukul istrinya. Nggak usah, wes. Nggak perlu. Takut. Takut dia, saudara-saudara. Gimana? Pertanyaan yang berat, ya. Dan kamu harus menjawabnya. Pertanyaan yang berat. Mengikuti Yesus karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kekal. Jalan kebenaran dan hidup. Jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara kamu bolak-balik mengatakan bahwasanya dia itu jalan yang lurus. Sementara Yesus sendiri tidak menikah. Tapi kenapa umat Kristen itu menikah? Baik. Saya jawab ya. Ayo. Jawab. Ya. Jadi begini, mengikuti Yesus itu artinya melakukan apa yang diajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan kamu jangan menikah. Nggak ada. Kalau ada Yesus mengatakan kamu jangan menikah, saya lompat dari Monas. Coba di mana Yesus mengajarkan orang manusia tidak boleh nikah, mana? Yesus kan tidak menikah, tapi kenapa kok umatnya? Baik. Saya buka logika kamu ya. Ini logika orang Muslim memang kayak gini. Dengar. Sebentar. Dengar. Muhammad tinggal di mana? Kenapa? Muhammad tinggal di mana? Tinggal di Arab. Tinggal di Arab. Umat Muslim wajib mengikuti Muhammad nggak? Wajib. Berarti kalian harus tinggal di Arab. Nah, itu logikamu kayak gitu. Kenapa saya tidak menggunakan logikamu? Karena Muhammad tidak pernah mengajarkan, wahai umat manusia, tinggallah kamu di Arab. Nggak pernah Muhammad mengajar begitu. Yang dimaksud mengikut Muhammad itu adalah mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan.
Walaupun Muhammad tinggal di Arab, bukan berarti harus tinggal di Arab juga. Nah, seperti misalnya, Yesus di dalam Bible tidak menikah. Apakah Yesus mengajarkan untuk tidak menikah? Enggak. Enggak. Makanya saya tidak berpikiran pengen seperti diri. Makanya saya merindukan orang Muslim yang cerdas. Ya, silakan yuk. Yang Muslim yang cerdas naik kemari. Gini loh, kalau kamu merangkai pertanyaan, siap-siap pertanyaannya itu dibalikin ke kamu. Tanya lagi, gitu. Mana? Harusnya seorang pengajar itu lengkap memberikan gambar secara terperinci bagaimana hukum tentang kehidupan, bagaimana kita itu masalah nikah tersebut ada seharusnya seorang seperti itu, seorang pemimpin, seorang yang memberikan ajaran seperti itu. Baik. Kelihatannya seperti itu. Kalau giliran menguntungkan, seperti Yesus tidak menikah, kan tidak menguntungkan, ya tidak diikuti. Ada yang tidak menikah. Pastor-pastor di Katolik itu nggak menikah. Mereka ingin mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekarang, kalau tidak menikah, mana ada sebutkan di kitab Anda bahwasanya pastor itu seharusnya tidak menikah. Nggak ada. Justru makanya itu saya bilang gerakan protes. Sebentar dulu, ini lagi ngomong. Dengar. Gerakan Protestan, kenapa ada Protestan? Itu adalah sebuah ungkapan protes dari jemaat di mana ada sebuah otoritas yang dia tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bible. Sebentar, ini kita bukan mau bicara gini. Di dalam Bible tidak ada seorang penggembala, kepala jemaat, gembala jemaat wajib tidak menikah, itu nggak ada. Tapi ada yang memaksakan harus menikah. Sebenarnya itu pun tidak dipaksakan. Kalau kamu memang mau memutuskan untuk fokus kepada Tuhan, maka harus hidup tidak menikah. Tapi pada prakteknya, itu banyak membuat orang jatuh ke dalam dosa. Apa kata Paulus? Jika kamu tidak mampu hidup, saya bukakan ya, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Nih sebentar, saya bukakan. Ini kata udah diajarkan oleh Rasul Paulus, ya. Nih, Bentar. Saya tampilkan ayat-ayatnya. Kita kalau ngomong nggak asal-asalan. Nih, perhatikan. Yang ngajarkan Paulus atau Yesus? Paulus itu utusan Yesus. Jadi apa yang diperintahkan Paulus itu berdasarkan apa hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saya tampilkan ayatnya. Oke, saya tampilkan. Kita tampilkan. Oke, lihat ya. Perhatikan, kita akan membahas 1 Korintus pasal yang ke-7 ya. Nih, oke ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Perhatikan, tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan. Perhatikan. Mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Bertarak itu maksudnya tidak bersetubuh, begitu maksudnya ya. Nah, jadi maksudnya begini, kita tahu, ini kita ngomong belak-belakan aja, kita ngomong terus terang aja, banyak kasus-kasus yang menimpa orang yang memaksakan dirinya untuk tidak menikah. Akhirnya apa? Akhirnya banyak kejadian-kejadian. Begitu banyaknya kejadian-kejadian pastor-pastor yang akhirnya mereka melakukan percabulan. Mereka tidak menikah, akhirnya mereka melakukan percabulan. Banyak itu. Nah, itulah yang diwanti-wanti oleh Rasul Paulus. Makanya kalau tidak kuat, makanya jadi pastor Katolik itu berat sekali. Jangan main-main. Jangan kamu kotori mezbah itu, altar itu dengan hal-hal seperti itu. Itu berat sekali. Jadi jangan main-main. Kalau nggak kuat, jangan maksakan diri. Tapi kan banyak sekarang yang maksakan diri. Seperti itu. Berarti gini, dari
penjeraan pembicaraan kita. Tidak ada secara perinci bahwasanya Yesus mengatakan bahwasanya seorang pastor itu tidak menikah. Yang berkata itu Paulus. Gitu tidak dikatakan di situ harus tidak menikah. Kalau kamu memilih kuat untuk hidup bertaraf, ya tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak kuat hidup bertaraf supaya kamu tidak jatuh dalam dosa, maka menikahlah seperti itu. Ya kan gini Mas Edis. Berarti yang bicara itu kan bukan Yesus, tapi Paulus. Gitu intinya Paulus seperti itu. Itu adalah utusan dari Yesus. Apa yang diajarkan oleh Paulus itu berasal dari hikmat yang diberikan kepadanya. Bukan cuma Paulus. Bukan cuma Paulus. Setiap orang yang dia mempunyai roh Allah dalam hidup dirinya, dia punya hikmat untuk mengajar. Berarti di dalam Yesus sendiri tidak pernah bilang seperti itu. Jadi sebenarnya seperti apa? Yesus tidak pernah melarang orang untuk tidak menikah. Yesus tidak pernah melarang orang menikah. Masalah poligami juga gini. Masalah poligami ya. Seperti Nabi Sulaiman. Sebentar. Ini gantian dulu. Jangan lari-lari dulu. Jangan lari-lari sebentar. Di dalam Al-Quran, sebentar nih. Ini kita jadi bicara soal perkawinan. Dengar. Sebentar Pak Sori. Saya sudah membaca Al-Quran dari A sampai Z. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Coba saya tanya sama kamu. Adam dan Hawa di dalam Al-Quran berzina atau menikah? Wah, meninggal dunia. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Ayo. Adam versi Islam dengan Hawa versi Islam menikah atau karena saya sendiri kalau nikah jawab dulu. Adam dalam Quran, ini kita nggak bicara dengan Adam yang versi asli, dengar. Adam versi asli, Adamah, ya, tanah itu, maksudnya tanah coklat itu ya, yang dijadikan manusia. Di dalam Bible, Adam versi Bible itu dinikahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan membentuk seorang wanita, maka diperintahkan, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Tapi di dalam Quran, Adam dengan Hawa nikah atau berzina? Di dalam Al-Quran, Allah itu menciptakan segala sesuatu ditanya berzina atau menikah? Berzina atau menikah? Hah? Menikah. Berzina. Saya tunjukin. Makanya kalian ini keturunan zina semua. Oke. Baik. Tunjukkan. Maaf ya, maaf. Kita agak sedikit kasar bahasa kita. Saya tunjukkan. Apakah Adam di dalam Al-Quran itu menikah? Baik. Kita tunjukkan ayatnya ya. Nih, saya tunjukkan. Bentar ya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya tunjukkan ayatnya. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Kita tunjukkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke sebentar ya. Sebentar. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-36 ya. Al-Baqarah ayat yang ke-36. Oke. Kita mulai dulu dari ayat yang ke... Saya ambil Al-Quran. Oke, silakan. Sebentar ya, sambil kita tunggu ayatnya dalam Quran sebentar. Ini kita belum persiapkan karena temanya bukan ini sebenarnya. Kan ini arti deh itu. Berapa? Surat Al-Baqarah? Ya sebentar ya. 36. Bentar. Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Araf aja, ke Al-Araf aja ayat yang ke-27. Kita buktikan bahwa Adam dalam Quran itu nggak dinikahkan, mereka berzina.
Jadi makanya mereka ini, umat ini turunan zina. Ayo buka. Surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Al-A'raf ayat juz berapa itu? Al-A'raf ayat yang ke-27. Juz berapa? Surat Al-A'raf, juz keberapa? Ini nyari saya. Apa mau saya tampilkan saja di layar? Kadang framing. Oke, baik. Kita tunggu dia. Kita tunggu. Surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat yang ke-27. Apa Al-A'raf? Juz berapa Al-A'raf itu? Oke, surat Al-A'raf itu juz yang ke-8 dan 9. Juz 8, 9. Enggak. Ya, juz ke-8 sampai ke-9 itu. Coba ketemu nggak di situ surat Al-A'raf? Oh ya oke. Oke, ayatnya yang ke-20. 151. Ayat yang ke-27. Kita mengajar orang Islam ya, teman-teman ya. Lah, kita sama-sama. Kalian protes. Iya, masalahnya Adam di Bible kalian tiru-tiru. Kitab niru-niru akhirnya jadi pusing sendiri. Ayo. Itu beda kok niru. Kamu itu yang framing. Iya, makanya akhirnya Adam jadi berzina. Oke. Kata-kata 100 berapa? Ayat berapa? 100 berapa? Ayat 27. Ya. Nama suratnya, halamannya. Halamannya udah beda-beda. Cetakan siapa dulu? Iya, terus. Oke, surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Wahai anak cucu Adam, Oke. janganlah kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Siapa ibu bapakmu dari surga itu siapa? Ibu bapakmu dari surga berarti dinikahkan oleh Allah, saudara-saudara. Sebentar, oke, sebentar. Terus dibaca lagi. Gimana ini? Ya dibaca dulu, belum selesai. Mandakan mereka itu disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut bacanya dulu. Ayo, bacanya lanjut dulu. Terus dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik. Jadi di situ, perhatikan. Di situ ada kata ibu bapakmu. Ibu bapakmu itu merujuk kepada Adam dan Hawa, betul? Ya, wahai anak cucu. Betul. Oke. Wahai anak-anak Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh Saitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, yaitu Adam dan Hawa, betul? Dari surga dengan cara menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk saling memperlihatkan aurat mereka, betul? Betul. Oke. Pertanyaan saya, apakah Adam dan Hawa di surga itu menikah? Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala disatukan. Menikah? Ya, menikah? Karena apa? Sudah di situ termaktub ada kata bapak dan ibu. Sebentar. Pertanyaannya bukan itu. Apakah mereka menikah? Konteksnya bapak dan ibu itu menikah. Oke, mereka menikah. Oke, mereka menikah. Pelan-pelan, jangan boros-boros. Jangan boros-boros. Mereka menikah ya. Al-Quran ngomongnya jangan boros-boros, Pak Suri. Mereka menikah. Ya. Mereka menikah. Ya. Oke. Kalau orang menikah, inilah maknya. Saya dulu apa kamu dulu yang ngomong? Silakan, monggo. Kalau orang menikah, boleh nggak berhubungan badan? Boleh. Boleh nggak saling memperlihatkan aurat? Boleh. Boleh. Oke. Kalau orang yang digoda setan untuk saling memperlihatkan aurat, itu orang yang menikah atau orang yang tidak menikah? Oke, saya akan berikan pemikiran. Sebentar. Dengarkan pertanyaan saya. Orang yang digoda oleh setan untuk saling memperlihatkan aurat, apakah orang yang menikah atau orang yang tidak menikah? Boleh saya menjawab?
Boleh. Di surga Allah Subhanahu wa taala menikahkan keduanya. Aduh, ini dijawab. Jawab. Di sini ada setan membujuk supaya mereka saling memperlihatkan aurat. Betul? Betul? Di surga menikah kemudian sebentar, ini saya ulangi. Makanya anak-anak zina ini dengar. Apakah Adam dan Hawa di dalam surat Al-A'raf 27 ini digoda oleh syaitan untuk saling memperlihatkan aurat? Ini di surga mereka menikah. Ini terakhir nih. Kalau habis ini kamu masih ngeles, saya tendang. Dengar, Basori, dengar. Di dalam ayat itu, coba dibaca dulu ayatnya. Baca ayatnya. Bu, baca ayatnya. Ayo Bapak Ibu. Oke, mereka digoda nggak untuk saling memperlihatkan aurat? Mereka itu Bapak Ibu jelas itu. Mereka digoda atau tidak untuk saling memperlihatkan aurat? Itu jelas menikah. Mbok kata-kata siapa loh? Bapak Ibu pasti menikah. Ya, kau tidur di bawah sana. Ditanya, betul itu Bapak Ibumu, tapi mereka berzina. Akhirnya, walaupun orang berzina punya anak, itu tetap Bapak Ibumu. Mereka dulu berzina. Ya, silakan. Kita kasih naik lagi nih. Ada Medi Franstono. Oke, Medi. Ini agak lemah pula ini orangnya. Halo Medi Franstono. Apakah sudah menyimak dari tadi? Takut kalau saya di sini. Apakah sudah menyimak dari tadi? Iya. Sudah. Oke, sudah menyimak dari tadi, Medi? Iya. Oke. Sudah baca? Suratnya sudah baca? Sudah. Oke, saya bacakan ya. Saya bantu baca. Sudah tadi. Oke. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan cara menanggalkan kedua pakaiannya untuk saling memperlihatkan kepada mereka kedua auratnya. Pertanyaan saya, apakah di sini syaitan menggoda Adam dan Hawa untuk saling memperlihatkan aurat? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya tanya lagi, di surga itu apakah sama dengan di Pertanyaan saya, apakah di sini setan menggoda Adam dan Hawa dalam Quran untuk saling menunjukkan aurat? Apakah setan Makanya saya bilang itu? Baca dulu. Medi. Tadi saya dengar. Saya bacakan lagi ya, saya bacakan. Hai anak-anak Adam, janganlah kamu sekali-kali ditipu oleh syaitan. Sebagaimana setan itu, telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian-pakaiannya untuk saling memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Nah, ini bagus ini. Biar kita lebih dalam menganalisa. Sebentar dulu. Jadi setan menggoda Adam dan Hawa supaya mereka saling menampakkan aurat, betul? Iya, betul. Oke, pertanyaan saya begini. Jikalau ada orang yang saling menampakkan aurat akibat daripada digoda oleh setan, mereka itu sudah menikah atau belum menikah? Kalau udah jadi bapak ibu itu sudah menikah. Tetapi sebentar. Tunggu. Dengar dulu, kamu nggak paham yang saya tanyakan. Kamu nggak paham yang saya tanyakan. Kamu ngomong ibu bapak di sini udah punya anak belum? Udah punya anak belum di sini? Saya mau menjawab. Enggak, sebentar, di sini sudah punya anak belum mereka? Kan mereka sudah jadi ibu bapak, kita semua akan menjadi ibu bapak. Itu diomongin karena ngomongnya di zaman Muhammad Abdul. Waktu di zaman itu ketika setan menggoda mereka saling menampakkan aurat, mereka sudah punya anak belum? Kan mereka Nabi Adam. Jongkok. Udah kau di bawah. Udah kau tidur di bawah. Tidur kau di bawah sana. Jongkok. Kan udah ibu bapak. Udah ibu bapak karena diomongnya di zaman Muhammad. Abdul, makanya ngomongnya ibu bapakmu ngomong kepada manusia di zaman Muhammad. Aduh.
Yuk, kita undang yang pinter-pinter ya. Yang pinter-pinter yuk. Yuk. Sulit bener mereka mengakui ini. Oke, ada Abdillah. Oke, Abdillah silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera, Abdillah. Halo Abdillah. Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ini dinyalain Bang. Belum. Kalau nyala kelihatan. Tuh, sudah saya kirimin undangan tuh. Gitu. Oke, Abdillah, Anda Muslim? Muslim Bang. Muslim. Oke. Bang, gue mau nanya. Oke, Bang Abdillah. Kenapa Kristen kok Tuhannya ada 3 Bang? Kamu aja Tuhannya 2, gimana? Masih hebatan Itu saya, Yesus, masih lebih satu. Tuhanmu cuma 2. Yesus emang Tuhan Bang. Mana? Yesus emang Tuhan. Oh, iya dong, gimana? Tuhan apaan? Masa Tuhan mati? Loh, Tuhanmu aja mati di kuburan gimana, Muhammad? Enggak, Tuhan gua nggak mati. Oke, bahasa Arabnya Tuhan apa? Bahasa Tuhan. Tuhan gua Allah. Bukan Tuhanmu siapa? Bahasa Arabnya Tuhan. Nggak tahu gua bahasa Arab Nggak Tuhan. tahu, pantesan kamu nggak tahu Muhammad Tuhanmu. Udah di bawah. Tidur di bawah sana. Pantesan kamu nggak sadar Tuhanmu Muhammad, orang kamu bahasa Arabnya Tuhan. Ya, silakan. Kita undang lagi Muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Dia bilang, Muhammad bukan Tuhan saya Bang. Ditanya apa bahasa Arab Tuhan, bahasa Arabnya Tuhan nggak tahu. Bahasa Arabnya Tuhan itu Rob. Dan Muhammad itu Robnya umat Islam. Itu selama ini dirahasiakan. Nih, kalian mau dengar? Mau dengar? Oh, nih, biar kalian dengar. Nih, dengerin ya. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Apakah Rob itu Tuhan? Dengarkan ini, perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Iya. Oke, itu satu ya. Satu. Nah, sekarang yang kedua. Ini ustadz-ustadzmu yang ngomong ini. Kalau kau unyu-unyu yang nggak tahu bahasa Arabnya Tuhan aja kau nggak tahu, makanya kau nggak pernah sadar nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh. Allah adalah Rob kita. Tuh. Robmu 2. Kamu mempermasalahkan Robnya orang Kristen meninggal disalibkan. Robmu dikeracun. Kenapa kamu? Coba ngaca gitu loh, ngaca. Tapi kalau kata Rob itu kamu tujukan kepada Bapa di surga tidak mati, tidak pernah mati. Bapa di surga tidak disalibkan. Yang disalib itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Dan dia juga Rob kita, dia juga Tuhan kita. Kalau kata Tuhan itu merujuk kepada Yesus, ya disalibkan, wafat, dimakamkan, dan bangkit. Begitu juga kata Rob kalau ditujukan kepada Allah, Allah nggak mati. Ya karena memang nggak ada, gimana? Nggak ada, gimana? Ya kan? Tapi kalau kata Rob itu kamu tujukan kepada Muhammad, kau nggak permasalahkan. Gimana sih kamu? Nekat yang nyata. Bagi terjemahan saja. Ini apa ini? Tuhan ini kan bahasa Indonesia. Kau cari di Quran dalam bahasa Arab. Sampai kiamat kamu nggak nemukan kata ini. Gimana orang punya bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia, ini TUHA ini bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya adalah Rabb.
Dan Muhammad itu Rabb dari kalian dan dia meninggal di kuburan. Masa kau datang-datang, Yesus Tuhanmu. Iya, Yesus Tuhan saya, Rabb saya. Gusti saya. My Lord. Gak apa-apa, Lord itu meninggal, Gusti meninggal, Rabb meninggal, Tuhan meninggal, gak masalah. Gak masalah. Kalau kamu belajarnya pakai terjemahan, nah kamu bermasalah. Coba kamu pakai bahasa asli. Ayo silakan. Robmu meninggal nggak apa-apa, Robmu meninggal. Ketika Robmu meninggal, Gustimu meninggal, Lordmu meninggal, nggak masalah kamu bilang. Ketika Gusti kami, Rob kami meninggal, kok masalah? Nekat yang nyata kamu tuh. Jangan nekat yang nyata ya. Yuk, kita diskusi. Silakan ya. Apa mau saya tunjukkan lagi yang lain? Tuh banyak yang bilang Muhammad bukan Rob katanya. Nih, Robnya yang orang mati itu bukan Kristen. Seandainya Yesus sampai detik ini, Rob kami Yesus sampai detik ini masih di kuburan, maka Rob kami orang mati, sama seperti kalian. Tapi Rob kami bangkit. Nih, perhatikan. Perhatikan ya, kaum muslimin, perhatikan kaum muslimin. Dengar ini, perhatikan. Shalom. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Itu pendebat, itu yang saya lawan tuh pendebat. Bukan unyu-unyu kayak kamu. Tiap hari kamu mempermasalahkan Rob kami mati. Robmu saya sampai sekarang masih di kuburan. Gimana? Ayo silakan. Robmu sampai sekarang di kuburan itu Robmu. Gimana sih? Kok nekat yang nyata kamu? Ya kan? Ini Muslim kah? Halo Sutini. Iya. Ya, Muslim, Bang. Ya, silakan Sutini. Silakan. Nyalakan kamera. Bentar. Oke, Sutini. Oh, ini udah pernah diskusi dengan saya. 2 jam aku diskusi sama abang ini. Bulat Gimana aja, Sutini? Apa, Sutini Kak? gimana? Iya, kenapa abang selalu framing Tuhan kami 2? Framing. Kenapa, ayo? Oke, Sutini. Tuhan itu bahasa apa, Sutini? Iya benar, Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi kan bahasa Arab sebentar, pelan-pelan. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Rob, benar. Rob. Oke, sebentar nih Sutini. Kamu lebih ngerti Quran nggak daripada Tasik Ngaji? Kenapa? Kamu lebih paham Quran nggak daripada Tasik Ngaji, daripada Gus Wafi, daripada Ar-Rashid, daripada Daman Al-Mantiki? Kamu lebih paham Quran nggak dari mereka? Dari Yusuf P.I. lebih paham Quran nggak? Lebih paham mereka. Lebih paham mereka, Bang. Lebih paham mereka. Dan mereka itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Muslim. Tapi kan gini, Bang, maksudnya itu. Sebentar dulu, kamu mengakui nggak Muhammad itu itu Robnya umat Muslim? Iya, mengakui. Oke, Muhammad tapi Robnya pada umat Muslim. Pelan-pelan, biar saya selesain. Muhammad Robnya umat Muslim, kamu akui. Allah Robnya umat Muslim nggak? Benar. Oke, berarti Robmu ada 2 nggak? Maksudnya yang mulai nggak bisa ngitung kan? Mulai tidak bisa ngitung. Kamu mempermasalahkan kami, sedangkan Robmu aja 2. Kamu mempermasalahkan Rob kami 3. Enggak, Mana sih kalian ini? Mau menang sendiri loh, Bang.
maksudnya kan yang dimaksud Rob ya, Nabi Muhammad tuh bukan pencipta, tapi dia Siapa tuh bilang kan Muhammad sang utusan. pencipta? Yang bilang Muhammad sang pencipta siapa? Lah gini, masalahnya Ya saya nggak pernah ada yang bilang diskusi Muhammad sang sama pencipta. Muhammad itu Rob kalian, betul? Bang Edis. Tunggu dulu dong Bang, tunggu Bang dulu Edis. biar bicara ini. Bang Edis. Gimana? Oke. Saya pernah tanya. Gini aja, saya mau pernah ngajarin tanya. orang Islam berhitung. Saya mau ngajarin orang Islam berhitung. Tadi kamu sudah mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam, Allah juga Robnya umat Islam. Berarti ada berapa Rob di sini? Rob memang maksudnya kan yang penguasa. Ada berapa atau Rob yang di sini berarti? menciptakan berbeda. Ada berapa Rob berarti? Iya, di sini? dua. Nah, kenapa kamu meributkan orang Kristen Rob 3, Robmu 2 gimana? Maksudnya gini Bang Edis, tunggu dulu saya jawab, tunggu dulu. Gini kan, saya pernah Nekat yang berdiskusi nyata ini kan. kamu gimana? Astagfirullah. Katanya Tuhan Yesus itu yang mencipta juga, gitu loh yang kami permasalahkan. Baik. Ayo. Baik. Sekarang begini. Intinya, kamu sudah mengakui bahwa Rob kamu itu ada 2. Setuju? Iya, tapi kan Oke. tidak Lalu mencipta. kenapa kamu mempermasalahkan kalau kurios kami 3? Kenapa? Lord kami ada 3. Kenapa? Ya karena kalian itu mengakui dia itu Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Oh. Ayo, kenapa Ya nggak memang utusan seperti aja? itu. Tapi kan intinya Rob kamu ada 2, betul? Tapi kan tidak mencipta juga, yang Nabi Muhammad adalah utusan. Iya. Tapi Rob kamu ada 2 kan? Astagfirullah, Bang Loh, Edis memang suka astagfirullah muter-muter. gimana sih? Tapi Rob kamu ada 2, betul nggak? Edis jangan suka muter-muter mempremi Makanya terus. benar yang saya bilang, sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, sedangkan kalian punya 2 Tuhan. Nekat yang nyata. Tuh, yang ngomong Rob cuma 1, kamu bilang Rob 2. Makanya sampai sekarang orang Islam belum tahu Robnya berapa. Makanya saya bilang kalian konsili dulu ya. Konsili tahun 2025. Gimana? Begini Sutini, saya kasih tahu ya. Begini Sutini. Kalau kamu mau hidup pergi ke jalan yang benar, Rob kamu itu harus Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Nggak boleh Rob kamu itu Allah dan Muhammad. Ketika Kata siapa gini, itu jalan yang benar? sebentar, gini, Sutini. Bang Edis. Ketika sebentar, ini kita mau selesai gini. Ketika orang mengikuti setan, menjadi pengikut setan, menjadi hambanya setan, melakukan perintah-perintah setan. Betulkah setan itu menjadi robnya? Astagfirullah, Bang Edis. Saya tanya dulu satu kali lagi ya, Sutini ya. Jangan astagfirullah. Ini yang diperlukan jawaban, bukan astagfirullah ya. Ketika seseorang menjadi pengikut setan, melakukan perintah setan, menjalankan perintah-perintah setan, dikendalikan oleh setan, yang dijadikan dia Tuhan itu siapa? Setan atau Allah? Yang dijadikan robnya? Itu tadi, kalau memang dia nurut sama setan. Oke. Karena dia nurutnya mengikuti sama setan. Sebentar. Karena dia mengikuti setan, melakukan perintah-perintah setan, maka setan itu menjadi robnya, menjadi Tuhannya. Setuju? Setuju. Nah, makanya kalau kamu pengen menjadi jalan yang benar, yang harus kamu jadikan rob itu harus Bapa di surga, firman-Nya, dan juga rohnya. Seperti itu. Jadi kamu nggak boleh menjadikan Allah dan Muhammad jadi robmu, jadi Tuhan. Karena apa? Karena nanti kamu lama-lama pergi ke Arab menciumi batu. Oke, karena ini saya mau ada kegiatan, jadi kita rehat dulu. Nanti mudah-mudahan nanti malam kita lanjut lagi. Ngurung kat. Tunggu mau dijawab. Dari tadi. Kita rehat dulu, nanti kita lanjut lagi.
Oke? Mau dijawab sebentar. Mau dijawab sudah jelas kok. Kamu sudah mengakui Allah dan Muhammad Robmu gimana? Bang Edis, gini loh, kalau diskusi dengerin Kamu kan yang mau sudah dijawab menjadikan dulu. Muhammad yang sebagai Robmu, betul nggak? Iya, tapi Iya. gini loh Bang, maksudnya Jangan jadikan Muhammad melalui Robmu. Gimana? untuk Jangan jadikan orang mati di kuburan sebagai Jangan, Tuhanmu, Rin. sebagai Robmu, sebagai Gustimu, ya. Jangan. Jadikanlah Yesus menjadi Robmu, menjadi Tuhanmu, menjadi Gustimu. Gitu ya. Nanti kita lanjut lagi karena saya mau ada kegiatan dulu. Nanti mudah-mudahan nanti malam kita live lagi. Oke, Sutini? Selamat pagi, sampai ketemu lagi. Kamu jangan cadar-cadaran tuh. Jadi sama kayak Juma. Oke ya, Sutini ya. Selamat pagi Sutini. Semoga kiranya kamu mendapat kebenaran. Semoganya tahun 2025 ini kamu ganti Rob, ganti Tuhan, ganti kuriosmu ya. Jangan lagi Muhammad, oke? Harus ganti kuriosmu, harus ganti Tuhan. Oke, saya turunkan. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Yohanes 14 ayat 6 menyatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ibrani 10 ayat 30 menyatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Kolose 3 ayat 19 menyatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka. Efesus 5 ayat 25 menyatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Roma 12 ayat 17 menyatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 1 Korintus 7 ayat 2 sampai dengan 3 menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar Tanya Jawab TV mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.